wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Aglima, NIM 1830201133, mahasiswi UIN Raden Patap Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Tiurida Intika MPD, saya akan melakukan wawancara mengenai KTSP, kurikulum 2013, dan yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum terbaru. Di tengah pandemi saat ini, sangat tidak memungkinkan untuk saya bertemu langsung dengan narasumber untuk mendapatkan jawaban dari instrumen-instrumen pertanyaan yang akan saya ajukan. Untuk memutus penyebaran virus corona ini dan mengikuti anjuran pemerintah dengan hashtag di rumah aja, kita akan melakukan wawancara ini secara online. Baiklah, sebelum masuk ke sesi wawancaranya, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Baiklah, kepada narasumber saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Rosana dari SD Kartika 2 Min 7 Tanjung Enim. Terima kasih kepada narasumber. Itulah tadi narasumber yang akan kita gali informasi dari beliau mengenai KTSP, kurikulum 2013, dan langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Bu. Menurut Ibu, selaku wali kelas atau kepala sekolah, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Dan berikan alasannya. Kurikulum 2006 di Indonesia ini masih diterapkan khususnya pada sekolah kami SD Kartika 2 Min 7. Baiklah, selanjutnya ini pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Silakan Ibu untuk dijawab. Menurut saya, hasil pembelajaran kurikulum 2006 bisa diimplementasikan pada kurikulum Merdeka Belajar. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Selaku wali kelas atau kepala sekolah, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 2013 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum 2013 tersebut dalam penerapannya, Bu? Silakan Ibu untuk dijawab. Permasalahan 2013 menurut saya ada pada pengisian hasil belajar. Dan kelebihan dari 2013 yaitu siswa lebih mengutamakan siswa. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK atau penguatan pendidikan karakter. Menurut Ibu nih, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Silakan Ibu untuk dijawab. Cara mendukung PPK penguatan pendidikan karakter yaitu dengan setelah menyelesaikan upacara bendera setiap hari Senin, siswa menyanyikan lagu Mars PPK. Lanjut pertanyaan kelima. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian kurikulum 2013 seperti 3 ranah penilaian, yaitu yang pertama afektif, yang kedua kognitif, dan ketiga psikomotorik, atau isi rapot pada kurikulum 2013 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Silakan Ibu untuk dijawab. Dalam pembimbingan atau pelatihan 2013 yaitu ada dengan menggunakan Excel. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Menurut Ibu, selaku wali kelas atau kepala sekolah, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, Belajar Merdeka, terutama pada RPP One Page? Silakan Ibu untuk dijawab. Menurut saya, pengimplementasian
kurikulum menurut saya pengimplementasian kurikulum yang baru Merdeka Belajar one page itu lebih mudah, lebih praktis karena cuma satu lembar, dan diharapkan untuk bisa diterapkan langsung karena lebih mudah dan lebih praktis. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Sebagai seorang guru atau kepala sekolah, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Silakan Ibu untuk dijawab. Strategis dan teknik yang dipakai kalau menurut saya yaitu Merdeka Belajar karena lebih mudah dalam pembuatan MPP serta dalam pembelajaran lebih menyenangkan. Baiklah, pertanyaan yang ke-8. Menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi sekolah dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Silakan Ibu untuk jawab. Menurut saya kurang efektif dalam penugasan seperti portofolio, karya ilmiah untuk setiap siswa atau individu, karena kadang setiap siswa itu tidak mengikuti untuk menyelesaikan portofolio atau karya ilmiah tersebut. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan? Lanjut pertanyaan ke-9. Bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 ini yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajaran? Silakan Ibu untuk dijawab. Pembelajaran 2013 di kelas yaitu dengan berkelompok dan didampingi oleh seorang guru. Baiklah, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Menurut Ibu, dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana? Antara RPP KTSP, kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka Belajar yang one page ini? Berikan alasannya. Silakan Ibu untuk jawab. Menurut saya mana yang lebih efektif menggunakan RPP 2006, 2013 dan Merdeka Belajar yaitu one page. Menurut saya yaitu Merdeka Belajar one page karena lebih praktis dan lebih mudah. Saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya tidak semua sekolah itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, tapi mereka selalu senantiasa untuk berusaha menerapkan hal itu dalam keterbatasan yang ada dan fasilitas yang ada. Tidak mudah ya untuk berpindah nih dari awal mula KTSP ke kurikulum 2013 dan sekarang ke kurikulum Merdeka Belajar yang RPP-nya itu hanya one page. Dan mereka masih perlu banyak penyesuaian lagi, banyak berlatih lagi, dan semoga semua pendidikan di Indonesia saat ini akan merata baik di kota ataupun di daerah. Baiklah, itu saja hasil dari wawancara saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sarang yuk.